Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi. Kali ini saya mencoba meneruskan video saya yang sebelumnya yang membahas tentang faktor penyebab penyakit. Berikut ini kita akan membahas faktor penyakit yang bersumber dari dingin dan panas yang bersumber dari luar. Semoga selalu dapat menjadi wawasan bagi kita semua, terkhusus bagi mereka yang ingin mengetahui teori-teori kesehatan klasik atau tradisional. Karena channel ini merupakan channel edukasi kesehatan tradisional, silakan subscribe, share bagi yang suka dengan isi channel ini. Pilek lebih dominan terjadi di musim dingin, sehingga penyakit yang disebabkan oleh pilek sering terlihat di musim dingin. Namun, di musim-musim lain, ketika cuaca menjadi dingin, atau ketika seseorang bekerja atau tinggal di lingkungan yang dingin, patogen pilek dapat juga menyerang tubuh meskipun saat itu musim panas. Ada 3 ciri khas dari pilek ini. Pertama, patogen dingin rentan terhadap kerusakan yang qi. Dingin adalah manifestasi dari kelebihan yin. Jadi, ketika patogen dingin menyerang tubuh, yang qi akan menjadi tidak berfungsi atau bahkan terganggu, yang akhirnya akan mengarah pada kehilangan fungsi tubuh. Dalam Neijing dikatakan bahwa yin yang dominan mengarah pada sifat dingin. Misalnya, ketika patogen dingin menyerang kulit dan otot, yang qi akan mandek atau terhambat, yang mengarah pada keengganan atau kita menghindari dingin dan tidak adanya keringat. Kita menghindari dingin dan tidak ada keringat. Ketika patogen dingin langsung menyerang limpa dan lambung, yang limpa akan tertahan, yang mengarah pada dingin dan nyeri di lambung dan perut, dan terjadi diare. Ketika patogen dingin berkembang lebih lanjut, maka yang ginjal akan terganggu, yang mengarah pada keengganan terhadap dingin. Berbaring, lelah, dingin di anggota badan, diare, urin jernih dan banyak, depresi, dan denyut nadi kecil dan lemah. Kedua, dingin ditandai dengan adanya pembekuan. Pembekuan berarti terjadinya stagnasi atau membentuk gumpalan. Ketika patogen flu menyerang tubuh, yang qi akan tertekan dan otomatis terganggu. Mungkin menjadi terlalu lemah untuk melancarkan pergerakan qi, pergerakan darah dan cairan tubuh, yang menyebabkan rasa sakit akibat penyumbatan. Makanya dalam teori klasik itu adanya rasa nyeri akibat karena penyumbatan. Penyumbatan bisa terjadi karena stagnasi energi, bisa juga karena stasis darah. Oke, kita masuk ke tahap selanjutnya adalah tahap ketiga. Dingin ditandai dengan kontraksi. Kontraksi berarti memendek, memanjang. Pendek, memanjang, pendek, memanjang. Ketika dingin menyerang tubuh, yang qi akan tertahan. Dengan demikian, otot
meridian dan tendon akan berkontraksi. Penyumbatan otot dan penyumbatan yang pertahanan oleh serangan patogen dingin sering menyebabkan gejala seperti menghindari terhadap dingin. Kecenderungan kita menghindari kondisi dingin. Karena pertahanan kita, unsur yang pertahanan tubuh kita tidak cukup untuk menghangatkan permukaan tubuh kita. Terus terjadinya demam. Karena akumulasi yang pertahanan. Penumpukan atau akumulasi unsur yang pertahanan. Dan tidak adanya keringat. Dia tidak ada keringat. Ketika patogen pilek menyerang pembuluh darah, akan terjadi kontraksi pembuluh darah. Nyeri secara umum, timbul rasa nyeri. Sakit kepala, denyut nadi kencang, dan anggota badan terasa dingin. Jika pilek menyerang tendon dan pembuluh darah, maka akan terjadi kontraksi tendon dan pembuluh darah. Kejang disertai rasa nyeri atau ketidakmampuan untuk membungkuk atau meluruskan badan seperti orang-orang yang normal. Nah, terapi nutrisi yang cocok untuk ini adalah mengusir dingin dengan rempah-rempah bersifat hangat atau panas seperti jahe, daun bawang, bawang putih, ketumbar, cabai, lada hitam, adas, ayam, maupun domba dapat kita konsumsi. Berikutnya kita akan membahas panas yang muncul di musim panas. Panas di musim panas dominan terjadi di musim panas dan sering menyebabkan penyakit di musim panas. Hubungannya dengan musim tertentu merupakan yang paling dekat antara keenam faktor iklim adalah musim panas. Ada 3 karakteristik panas di musim panas yang menjadi sumber penyakit atau patogen, penyebab penyakit. Yang pertama, panas di musim panas atau penyebab penyakit yang bersifat yang ditandai dengan rasa panas. Panas di musim panas bertransformasi dari energi api panas sehingga merupakan patogen yang bersifat yang. Penyakit akibat teriknya matahari di musim panas sering ditandai dengan rasa kepanasan, kemerahan, gelisah. Misalnya demam tinggi yang dikatakan panas menyengat dan membakar kulit, mudah kesal, kulit memerah, denyut nadi cepat, dan sebagainya, dan sebagainya. Kedua, ditandai dengan naik dan turunnya suhu. Panas di musim panas dapat merusak cairan tubuh dan menguras energi. Panas di musim panas berkaitan dengan yang dan cenderung naik sehingga sering mengganggu dan menguras yang qi atau cairan tubuh. Selain itu, panas di musim panas juga dapat menguras cairan tubuh yang bermanifestasi sebagai keringat yang berlebih, haus, sering minum, serta urin yang berwarna merah dan sedikit. Jika yang qi dikonsumsi berlebihan, akan terjadi kekurangan energi, sesak, dan kelelahan. Atau bahkan yang qi mengambang, menyebabkan orang menjadi koma atau hilang kepekaan atau sensitivitas dan lain-lain. Ketiga, panas di musim panas seringkali disertai oleh kelembapan. Musim panas itu panas, hujan, dan lembab.
sehingga panas di musim panas sering menyerang tubuh bersamaan dengan kelembapan yang merupakan patogen yin dan ditandai dengan rasa berat, lengket, dan keruh. Presentasi panas di musim panas atau kelembapan dalam serangan gabungan sangat menentukan gejala-gejala selanjutnya. Jadi, selain gejala-gejala umum yang disebabkan oleh panas di musim panas, terdapat juga gejala-gejala lain yang merupakan ciri kelembapan seperti kepala terasa berat, pusing, anggota badan terasa lelah, merasa tertekan di dada, mual disertai muntah, fesesnya encer, dan durasi yang lama, dan lain-lain. Untuk permasalahan ini, terapi nutrisi adalah membersihkan panas dan dinginkan, terus basahi. Mengisi cairan tubuh dengan tomat, dandelion, mentimun, semangka, gandum, tahu, kacang hijau, toge, jeruk, lemon, pisang, buah kiwi, udang karang, kelinci, garam, teh hijau, dan yagut. Demikianlah pembahasan tentang faktor penyebab penyakit dari panas dan dingin ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Bagi teman-teman yang ada pertanyaan, silakan ajukan kolom komentar di bawah. Selalu sehat.